Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nugralia. Di sini kita akan belajar mengenai desain grafis kelas 10. Oke, di desain grafis ini kita akan belajar apa aja sih? Mari kita simak. Yang pertama, kita akan belajar dulu nih, apa sih pengertian desain grafis sebenarnya? Desain grafis sendiri adalah sebuah proses komunikasi menggunakan elemen visual atau bisa diartikan kita berkomunikasi menggunakan gambar gitu. Jadi kalau misalkan kita biasanya berkomunikasi menggunakan kata gitu, berbicara, tapi kalau ini komunikasinya menggunakan gambar. Yang kedua adalah tata letak. Ini juga erat sekali kaitannya dengan desain grafis. Apa itu tata letak? Tata letak adalah gaya pemformatan dalam penulisan. Jadi untuk membuat sebuah desain grafis, kita perlu memperhatikan tata letaknya agar pesan yang akan kita komunikasikan itu sampai gitu. Kemudian unsur tata letak. Apa saja unsur tata letaknya? Yang pertama adalah garis. Garis yaitu tanda untuk menghubungkan dua titik. Ilustrasi, penyajian informasi dengan goresan sederhana sampai kompleks. Jadi kalau ilustrasi biasanya itu untuk permulaan gitu, sebelum kita menuangkan ke dalam komputer. Dalam desain grafis kita bisa membuat ilustrasi terlebih dahulu. Kemudian tipografi, yaitu merancang, menyusun dan memodifikasi huruf. Mungkin teman-teman biasa lihat huruf baik foto atau hasil gambar yang di situ mukanya atau si objeknya itu terdiri dari huruf-huruf yang disusun seperti itu. Kemudian warna, penyampaian moods, menarik perhatian dan identifikasi objek. Jadi benar sekali ya, warna itu akan mempengaruhi penyampaiannya gitu. Ketika kita menggunakan warna yang gelap dan warna yang terang, itu akan berbeda moodnya. Selanjutnya masih ada lagi gelap terang, yaitu penangkapan pesan dengan pengaturan gelap terangnya. Jadi kalau misalkan di desain grafis, gelap terang juga mempengaruhi bagaimana hasil desain itu kita komunikasikan. Selanjutnya tekstur. Tekstur yaitu halus dan kasarnya suatu permukaan. Seperti itu ya. Kemudian ruang, memberikan jarak agar mata beristirahat. Jadi dalam desain juga tidak boleh terlalu penuh gitu, supaya mata orang yang melihat atau menyaksikan desain kita dan kita sendiri juga mempunyai ruang untuk mata kita beristirahat. Oke, yang selanjutnya adalah warna CMYK dan RGB. Oke, warna ini sebenarnya sangat penting ya dalam desain grafis, karena ya tadi itu salah satu unsurnya ya, yaitu warna. Apa sebenarnya warna CMYK dan RGB? Mari kita lihat. RGB artinya red, green, dan blue atau merah, hijau, dan biru. Kemudian kalau CMYK itu cyan, magenta, yellow, dan black. Mungkin biasa kita bilangnya biru muda, kemudian pink agak keunguan, kuning, dan hitam. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama warna primer atau warna utama. Jadi kalau misalkan nanti kalian menemukan warna oranye atau warna yang lain, itu kan sudah warna campuran. Tapi kalau warna CMYK dan RGB ini adalah warna dasarnya. Kemudian perbedaannya apa? Kalau RGB itu digunakan pada monitor, ya, monitor yang kita saksikan di komputer itu menggunakan warna RGB. Kemudian jika dicampur menjadi satu, itu akan menjadi warna putih. Nah, untuk warna CMYK itu biasanya digunakan pada printer. Kemudian jika dicampur menjadi satu, itu menghasilkan warna hitam. Oke. Yang selanjutnya adalah prinsip tata letak. Yang pertama ada proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi berfungsi dalam keselarasan atau keserasian. Biasanya didengarnya misalkan kita membuat desain, proporsinya harus pas, jadi serasi, supaya pesannya sampai dan desainnya menarik. Kemudian irama. Irama yaitu pola pengulangan yang berbeda, berurutan dan berkelanjutan. Selanjutnya balance atau keseimbangan. Kondisi sebuah desain yang kekuatannya saling seimbang, jadi tidak memberatkan salah satu sisi seperti itu. Selanjutnya kesatuan.
penyatuan semua elemen yang ada. Jadi ketika kita membuat desain, terus kita memasukkan banyak sekali elemen, mungkin dari gambar, terus warna, font, dan lain sebagainya, itu harus menyatu gitu. Selanjutnya harmoni, keselarasan yang memunculkan suatu keseimbangan dengan prinsip kesatuan. Kontras, bertujuan agar bagian desain tidak tampak sama. Jadi kontras ini biasanya untuk memudahkan penyampaian pesan, dalam artian ketika warnanya semakin gelap, maka pesannya berarti berbeda dengan gambar yang warnanya terang, seperti itu. Selanjutnya adalah format gambar. Format gambar ini kita juga harus memahaminya ya, karena berkaitan sekali dengan desain. Ketika kita membuat desain, kemudian kita menyimpannya, kita harus mengetahui nih format gambar apa yang harus kita gunakan. Berikut adalah beberapa dan pengertiannya. Yang pertama adalah PSD. PSD itu format asli dokumen Photoshop. Jadi kalau teman-teman mendesain menggunakan Photoshop, jika di save langsung, itu menggunakan format PSD, format aslinya. Kemudian BMP atau bitmap sebenarnya, format bitmap yang sangat fleksibel. Kalau format ini fleksibel sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin desain, juga bisa disimpan menggunakan format bitmap. Selanjutnya PS atau pertukaran dokumen antar program grafis. JPEG ini mungkin yang sangat umum digunakan ya, digunakan untuk keperluan halaman web. Kalau JPEG ini mungkin yang sering dengar dan sangat umum digunakan. Selanjutnya GIF, menyimpan gambar dengan kualitas 8 bit. TIFF, menyimpan gambar dengan kualitas 32 bit. Ini bisa dibaca saja, tapi biasanya yang paling umum digunakan ya JPEG seperti itu. SCX fleksibel untuk semua program PC, PDF untuk Adobe Acrobat, Graphic Visual, dan Vector. Tahu ya, Adobe Acrobat. Selanjutnya adalah PNG, menampilkan objek dalam halaman web. PIC, standar aplikasi grafis dalam di Macintosh. TGA, menyimpan dalam mode warna RGB tadi, red, green, dan blue, dalam 32 bit. Selanjutnya IF, menyimpan gambar dengan mode warna bitmap. Dan SCTM, gambar yang kualitasnya tinggi pada komputer Cytex. Oke, di desain grafis juga kelas 10 kita akan belajar mengenai scanning. Apa sebenarnya scanning? Scan gambar itu, scan gambar yaitu memindai sebuah gambar yang sudah ada atau dengan melakukan scanner dari kamera. Jadi scan gambar sendiri dalam desain grafis itu bisa diartikan kita men-scan atau memindai sebuah gambar yang sudah ada, atau bisa diartikan juga kita menuangkan sebuah desain ke dalam baik itu manual maupun komputerisasi. Prosedurnya scan itu seperti apa? Yang pertama, gambar dengan kualitas yang cukup, minimalnya 300 dpi. Kemudian gambar yang di-scan menempel dengan sempurna pada permukaan kaca scanner jika kita menggunakan scanner. Selanjutnya, mengaktifkan menu Unsharp Masking saat melakukan scan. Edit ulang hasil scan di aplikasi Photoshop jika membutuhkan ya. Kemudian bersihkan permukaan scan selesai digunakan. Nah, metode scanning, ini yang tadi saya bilang bahwa di dalam desain grafis sebenarnya ada metode scanning, itu ada dua. Yang pertama adalah manual. Cara manual atau gambar tangan ya, dengan biasanya menggunakan peralatannya seperti pensil, cat, kuas, spidol, dan lain sebagainya untuk membuat suatu rancangan, atau lebih familiar kita sebut dengan ilustrasi. Jadi kalau menggunakan metode manual ini, kita menggunakan scanner atau foto digital untuk mengubah ke format digital. Jadi misalnya kita membuat ilustrasi tadi, kita tuangkan ke dalam mungkin kertas gitu dengan manual, kemudian kita scan supaya bisa dimasukkan ke dalam komputer menjadi file digital. Selanjutnya komputerisasi, yaitu dengan kata lain menggunakan komputer membuat gambar secara vektor menggunakan aplikasi CorelDRAW dan bitmap yang menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, kalau komputerisasi berarti secara otomatis kita menuangkan sebuah desain, atau mungkin ingin membuat ilustrasi tapi langsung di komputer. Jadi tidak ada proses pengubahan
dari manual tadi ke digital. Mungkin itu materi desain grafis pada pertemuan pertama kali ini. Silakan dipahami dan kerjakan soal untuk latihan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.